Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Saya Wida Agustina dengan NIM belakang 147. Lalu rekan-rekan saya yang bernama Hadiana Zahratul Nafisa dengan NIM belakang 004. Lalu Indah Dwi Agustina dengan NIM belakang 176. Dan juga Jauzahi Sanah Al-Khatib dengan NIM belakang 181. Tak lupa rekan saya Sinta Nurfaneza dengan NIM belakang 207. Kelompok kami ingin mempresentasikan infografis yang berisi kumpulan informasi dari Adi Negoro. Yang pertama ada biografi singkat beliau, di mana Adi Negoro itu adalah nama pena dari Jamaluddin dengan gelar Datuk Marajo Sultan. Lahir di Talawi, Sumatera Barat pada 14 Agustus 1904 dan wafat di Jakarta pada 8 Januari 1967. Beliau dikenal sebagai pelopor jurnalistik modern Indonesia dan sastrawan produktif era Balai Pustaka. Beliau menempuh pendidikan formalnya dimulai di Stovia, kemudian dilanjutkan ke Jerman dan Belanda untuk mendalami jurnalistik dan geopolitik. Beliau juga aktif menulis sejak masa kolonial, dan karya-karya beliau menjadi bagian penting dalam literatur dan pendidikan di Indonesia. Lalu ada beberapa karya beliau, dimulai dari karya yang berjudul Darah Muda pada tahun 1930 tentang novel tentang idealisme pemuda. Di novel ini mengisahkan seorang Nurdin, pemuda Minangkabau lulusan Sofia yang jatuh cinta pada Rukmini, gadis Sunda. Mereka menghadapi konflik adat dan perbedaan budaya dalam hubungan mereka. Novel ini menggambarkan benturan antara nilai tradisi dan semangat modern pemuda terpelajar. Lalu yang kedua ada novel roman yang berjudul Asmara Jaya pada tahun 1931 yang berlatar budaya Minang, di mana Rustam, pemuda bintang modern, menikahi Dirsina, gadis Sunda juga, namun hatinya masih tertambat pada Nuraini, si gadis Minang yang menjunjung tinggi adat. Novel ini menyoroti dilema antara cinta, adat, dan modernitas, serta bagaimana pendidikan membentuk cara pandang tokoh-tokohnya. Lalu yang ketiga, ada Melawat ke Barat, sebuah esai perjalanan dan refleksi sosial pada tahun 1937 yang berisi pembahasan karakteristik dan nilai-nilai budaya dari 3 suku besar di Indonesia. Mohon maaf, buku ini catatan perjalanan Adi Negoro ke Eropa pada tahun 1920-an. Beliau menulis pengalamannya di berbagai kota seperti Berlin, Athena, dan Roma sambil merefleksikan perbedaan antara dunia Barat, India, Belanda. Gaya penulisannya ringan, informatif, dan membuka wawasan pembaca tentang dunia luar. Lalu novel selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Indah. Baik, yang selanjutnya adalah 3 suku bangsa. 3 suku bangsa ini bertema etnografi, nasionalisme, dan kebudayaan Indonesia. Karya ini membahas karakteristik dan nilai-nilai budaya dari 3 suku besar di Indonesia. Adi Negoro menekankan pentingnya memahami keberagaman budaya sebagai dasar membangun identitas nasional yang kuat dan inklusif. Dan yang terakhir, Atlas Tanah Air. Atlas Tanah Air bertema pendidikan geografi, nasionalisme, dan kartografi. Atlas ini merupakan karya monumental yang menyajikan peta-peta wilayah Indonesia secara sistematis, disusun untuk keperluan pendidikan. Buku ini menjadi simbol kemandirian bangsa dalam menyusun pengetahuan geografi sendiri, tanpa bergantung pada atlas buatan kolonial. Lalu ada ide utama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sinta. Baik, di sini saya akan membacakan ide utamanya. Yang pertama, ada pendidikan karya-karyanya bertujuan mencerdaskan masyarakat melalui informasi dan refleksi sosial. Kemudian yang kedua, ada nasionalisme dan identitas, kesadaran bangsa dan perjuangan melawan kolonialisme
Yang ketiga yaitu modernisasi dan globalisasi dalam esainya. Ia membandingkan kemajuan Barat dengan kondisi Indonesia dan mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan progresif. Lalu ada pun kutipan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Zelza. Baik, di sini saya akan membacakan kutipan dari buku Darah Muda karya Adinegoro, yakni pemuda harus belajar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk bangsanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu jalan pikir dan jalan kerja. Jadi, izinkan saya menjelaskan sedikit ya kutipan yang kami ambil. Jadi kutipan ini tuh bisa diartikan di mana gambaran konflik batin yang terjadi pada tokoh utamanya yaitu Nurdin karena akibat perpaduan budaya modern dan tradisional serta perasaan cintanya yang rumit. Jadi novel ini teman-teman itu menunjukkan bahwa ada pertentangan antara nilai-nilai tradisional Minangkabau dan modernitas Barat. Meskipun akhirnya itu berujung pada penyelesaian yang optimis dengan Nurdin yang berhasil menikahi cinta batinnya. Sekian, terima kasih. Adapun dua materi diskusi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nafisa. Baik, sekarang kepada pembahasan bahwa pustaka terhadap perkembangan kami berperan sangat besar beberapa kontribusinya yaitu pertama, tingkat pendidikan jadi bahwa pustaka menjadi pemerintah kolonial Belanda menentukan pasal yang menjadi bahasa kita dengan kegiatan yang kedua melahirkan harus modern. Jadi bahwa pustaka Waktu mendorong perubahan semua berdasar. Tapi hanya diberi dapat oleh sebuah tradisional dan membahas konflik sosial, pendidikan, dan nilai-nilai modernitas. Lalu, menjadi sarana pendidikan dan pembakuan bahasa Indonesia. Karya-karya yang diterbitkan membantu memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat luas. Dengan demikian, Balai Pustaka menjadi fondasi utama sastra Indonesia modern yang menghubungkan tradisi lama dengan bentuk dan gagasan baru. Lalu yang kedua, bagaimana ipteks membantu kita memahami sejarah sastra lebih hidup. Yang pertama, ipteks itu membantu memahami sejarah sastra secara lebih interaktif dan mendalam, antara lain melalui yang pertama yaitu digitalisasi naskah lama. Jadi teknologi memungkinkan kita mengakses manuskrip kuno dan karya klasik secara daring tanpa takut rusak. Yang kedua ada analisis interdisipliner. Ilmu sosial, linguistik, dan teknologi membantu meneliti konteks sejarah, gaya bahasa, serta ideologi dalam karya sastra. Yang ketiga ada media interaktif dan multimedia. Film, podcast, dan rekonstruksi digital membuat kisah dan tokoh sastra masa lalu terasa lebih hidup dan mudah dipahami oleh generasi muda saat ini. Jadi, dengan ipteks, sejarah sastra tidak lagi hanya dibaca sebagai teks masa lalu, tetapi dihidupkan kembali sebagai bagian dari dinamika budaya dan identitas bangsa. Terima kasih. Itulah isi singkat dari infografis yang kami presentasikan tentang Adinegoro. Bila ada salah penyampaian informasi atau penyampaian dalam kata-katanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.